Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama aku Teni Nur Hasyifa dengan NIM 12570101015. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai mind map, ortogonal dan juga ortonormal. Yang pertama itu aku akan menjelaskan mengenai hasil kali dalam ataupun dot product. Untuk hasil kali dalam itu tuh adalah operasi antara dua vektor yang menghasilkan sebuah skalar ataupun bilangan, dimana rumusnya U kali V sama dengan U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 sampai dengan UN dikali Vn, atau U kali V sama dengan U dikali V cos theta. Di mana U dan V itu merupakan vektor di Rn dan theta merupakan sudut antara vektor U dan V, dan juga bentuk dari seperti mutlak itu tuh merupakan norm ataupun panjang dari vektor U. Lalu untuk contohnya itu misalkan U sama dengan 2,1 dan V sama dengan 3,4. Berarti U dikali V sama dengan 2 dikali 3 ditambah dengan 1 dikali 4. Di mana hasilnya 6 ditambah 4 sama dengan 10. Karena hasilnya itu tidak sama dengan 0, berarti vektor tidak ortogonal. Lalu selanjutnya adalah pengertian dari ortogonal. Dua vektor disebut ortogonal jika hasil kali dalamnya sama dengan 0, di mana U dikali V sama dengan 0. Contohnya, U sama dengan 1,1 dan V sama dengan 1,-1. U dikali dengan V berarti 1 dikali 1 ditambah 1 dikali min 1. Hasilnya 1 dikurangi dengan min 1 sama dengan 0. Maka U dan V itu tegak lurus ya. Syarat dari ortogonal itu adalah sudutnya 90 derajat ataupun tegak lurus. Dan juga hasil kali dot produknya adalah 0. Belum tentu panjangnya 1. Nah, di sini ada visualisasi dari vektor yang ortogonal gitu ya. Dimana dia tuh membentuk sudut 90 derajat. Ketika hasil kali dalamnya itu tuh sama dengan 0, maka vektor tersebut merupakan vektor yang ortogonal ataupun tegak lurus. Lalu selanjutnya ada ortonormal. Ortonormal merupakan sekumpulan vektor yang saling ortogonal dan memiliki panjang ataupun normnya itu tuh sama dengan 1. Di mana norm vektor adalah simbol dari norm atau seperti mutlak tapi 2 kali sama dengan akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah sampai dengan UN kuadrat. Di mana contohnya adalah E1 sama dengan 1 per akar 2, 1 per akar 2, dan E2 sama dengan 1 per akar 2, min 1 per akar 2. Norm dari E1 sama dengan 1, dan norm dari E2 sama dengan 1. Di mana E1 dikali dengan E2 sama dengan setengah dikurangi setengah, ataupun 1 per akar 2 dikurangi sama 1 per akar 2 hasilnya sama dengan 0, sehingga E1 dan E2 adalah ortonormal. Nah, di sini ada visualisasi dari ortonormal itu, di mana jelas pada contoh tadi bahwasanya panjang kedua vektor itu tuh sama dengan 1 dan keduanya saling tegak lurus dan membentuk suatu basis ortonormal. Selanjutnya ada metode Gram-Schmidt, yakni diberikan dua vektor bebas linear U1 dan juga U2. Kita ambil V1 sama dengan U1, lalu kita hilangkan komponen searah V1 dan juga dari U2. V2 sama dengan U2 min U2 dikali V1 dibagi sama V1 dikali dengan V2 dikali dengan V1. Hasilnya tuh adalah V1 akan tegak lurus dengan V2. Lalu yang ketiga itu ada normalisasi atau norm yang tadi kita ketahui ya, di mana S1 sama dengan V1 dibagi dengan norm dari V1 dan
E2 adalah V2 dibagi dengan norm dari V2, di mana E1 dikali dengan E2 itu adalah ortonormal. Di sini ada beberapa visualisasi vektor awal, lalu ortogonalisasi, normalisasi, basis ortonormal gitu ya. Yang paling atas pada metode Gram-Schmidt. Lalu yang di paling bawah ada visualisasi proses, di mana vektor awalnya tuh berbentuk seperti 90 derajat ya. Lalu dibuat ortogonalisasi agar tegak lurus. Lalu ada norm atau normalisasi seperti pada gambar. Lalu selanjutnya adalah contoh lengkap dari Gram-Schmidt. Diberikan U1 sama dengan 1,1 dan U2 sama dengan 1,0. Lalu kita ambil V1 sama dengan U1, di mana V1 sama dengan 1,1. Lalu kita hitung V2. V2 sama dengan U2 min U2 dikali V1 dibagi dengan V1 dikali dengan V1, lalu dikalikan lagi dengan V1. Kemudian U2 dikali V1 adalah hasilnya 1, dan V1 dikali dengan V1 sama dengan 2 hasilnya tuh. Lalu V2 sama dengan 1,0 min setengah dikali 1,1 sama dengan setengah, min setengah. Lalu pada norm E1 sama dengan V1 per norm dari V1 sama dengan 1,1 per akar 2 sama dengan 1 per akar 2, 1 per akar 2. Lalu E2-nya adalah V2 per norm dari V2 sama dengan 1,5, min 1,5 per akar dari 1,5 sama dengan 1 per akar 2, min 1 per akar 2. Jadi hasil akhirnya tuh E1 dan E2 adalah basis ortonormal. Dan di sebelah kanan terdapat visualisasi vektor awal, dan juga setelah dilakukan ortogonalitas, dan juga setelah dinormalisasi. Lalu di sini terdapat hubungan konsep di mana kali dalam merupakan operasi dua vektor menghasilkan skalar U kali V. Menghasilkan dot produk sama dengan 0. Jika U kali V sama dengan 0, maka vektor itu saling tegak lurus, dan itu merupakan pengertian dari ortogonal. Ortogonal merupakan vektor yang saling tegak lurus, di mana U dan V saling tegak lurus. Lalu ada norm, yakni ubah vektor menjadi panjang sama dengan 1, di mana E sama dengan V per mutlak dari V. Lalu ortonormal saling ortogonal dan panjangnya tuh sama dengan 1. Lalu ada proses Gram-Schmidt, proses untuk mengubah vektor umum menjadi basis ortonormal. Lalu ada basis ortonormal, didapatkan himpunan vektor ortonormal yang membentuk basis ruang. Dan ada catatan penting untuk selalu kita ingat, di mana ortogonal tidak sama dengan ortonormal, atau belum tentu panjang dari ortogonal itu sama dengan 1. Namun ketika ortonormal itu tuh sama dengan ortogonal ditambah dengan panjang masing-masing vektornya tuh 1. Lalu himpunan ortonormal memudahkan perhitungan, proyeksi, dan juga dekomposisi. Dekomposisi vektor dengan basis ortonormal jika E1 sampai En basis ortonormal dari V elemen Rn, maka V sama dengan V kali E1 kali dengan E1 sampai dengan V kali En dikali dengan En, merupakan kombinasi linear sederhana. Hal ini dikutip dari buku S.J. Leon, jilid atau edisi kelima. Oke, terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari materi ortogonal dan juga ortonormal. Kita akhiri di sini dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.